Kelihatan ya screen-nya? Kelihatan. Oke, thank you. Untuk jangan pakai ini lah. Bagus. Coba gitu. Oke, jadi gini teman-teman, hari ini kita akan lanjut belajar akun ASD. Di hari ini kita akan belajar tentang struktur data gitu. Jadi salah satu struktur yang kita pelajari itu adalah ada namanya stack. Jadi aku langsung copy di sini aja. Oke, jadi gini. Jadi gini teman-teman. Jadi stack itu adalah sebuah kumpulan data di mana yang data yang diletakkan itu di atas data yang lain. Jadi kalau stack ini dalam bahasa Indonesianya itu adalah tumpukan, tumpukan gitu. Nah, jadi logikanya itu contohnya kalau teman-teman apa gini, teman-teman menumpuk buku gitu kan ya. Jadi buku ditumpuk-ditumpuk. Jadi yang pertama kali dieksekusi nanti atau pertama kali yang diambil itu tumpukan paling atasnya gitu. Karena ditumpukan. Itu sama kalau logikanya ketika teman-teman mengumpulkan lembar jawaban. Nah, kalau kita mengumpul lembar jawaban, biasanya yang pertama kali dinilai itu yang paling atasnya kan. Jadi begitu juga dengan tumpukan gitu. Jadi stack adalah struktur data, dia ini menggunakan konsep LIFO. LIFO itu last in first out gitu. Jadi yang paling terakhir datang itu yang paling pertama dieksekusi atau paling pertama keluar gitu. Nah, dengan demikian elemen terakhir yang disimpan dalam stack menjadi elemen pertama yang diambil gitu. Contohnya kayak gini. Jadi contohnya kita no 90. Tidak apa-apa lah. Sabar. Itu. Oke, jadi contohnya gini. Kita punya tumpukan gitu, kosong. Terus kita masukkan satu data dalam tumpukannya. Baru kita masukkan lagi data itu kan. Nah, tapi ketika dieksekusi atau ketika diambil data pertama kali itu mulai dari atas gitu. Jadi yang pertama kali ambil berarti 55-nya. Baru lanjut nanti 44, 33, 22, 21, 11 gitu. Jadi yang paling terakhir masukkan, data yang dimasukkan itu adalah yang dieksekusi gitu. Oke, mungkin nanti makin jalannya apa kita ngoding nanti mungkin teman-teman mulai ngerti gitu. Nah, setelah itu teman-teman dalam stack ini oke, setelah itu dalam stack ini teman-teman ada beberapa apa namanya operasi dalamnya. Ada push, ada pop, tuh. Terus ini nggak perlu lah ya. Hitung change, ini nggak perlu juga. Display, destroy. Oke, ada push, ada pop. Ada push itu masukkan elemen ke atas stack atau tumpukan. Pop itu menghapus elemen ke atas stack atau tumpukan gitu. Useful itu fungsi atau operasi untuk mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Itu SMPT itu untuk memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak. Kita selanjutnya juga ada count untuk menghitung data pada stack.
ini biasanya tambah-tambahan aja. Baru ada display untuk mencetak data pada posisi tertentu, baru destroy untuk menghapus dan bersihkan semua data pada start. Oke, oke, kalau ini kita coba aja, langsung kita in. Oke, oke. Dalam pertama-tama kalau membuat sakit teman, kita buat tempat mengumpul datanya dulu. Jadi contohnya kita buat data gitu, contohnya nilai, kita kasih isinya 5 gitu. Baru setelah itu, di sini kan teman-teman lihat ada apa itu ada variabel yang menyimpan nanti seberapa banyak sih isi dalam stacknya gitu. Jadi ada kalau dalam dalam stacknya itu ada satu data, nanti topnya ini berubah jadi satu. Jika ada 5 data, topnya akan berubah jadi 5. Jadi itu kayak yang melihat isi datanya gitu. Jadi kita kasih di sini top sama dengan karena top mulai dari nol, berarti kita mulai dari nol gitu sini. Oke, setelah itu kita buat fungsi yang operator pertama, yaitu push. Berarti push itu memasukkan data ke dalam stacknya. Jadi aku kasih void, void push. Oke, karena kan ini memasukkan data ya. Berarti nanti ada parameter yang dikirim. Berarti parameter itu adalah datanya sendiri. Berarti aku kasih di sini nt data. Oke. Nah, berarti di push ini kan di sini untuk memasukkan elemen. Jadi kita tinggal masukin elemen aja. Berarti elemen data kita masukkan ke dalam nilai. Oke. Berarti elemen data kita elemen nilai dat, elemen data ini kita masukkan ke dalam nilai. Sorry. Oke. Kalau kita masukin berarti kasusnya kayak gini teman-teman. Ini keadaan awalnya tadi. Berarti ini keadaan kalau dimasukin. Berarti dia dimasukkan di top 1 gitu, di mana topnya 1. Berarti di sini pasti datanya sama dengan nilai di mana ini adalah top, ya kan? Top. Nah, tapi kan topnya 1 nih, topnya 1. Tapi di sini topnya masih 00. Oleh karena itu, setiap kita melakukan push, sebelum kita push, kita harus naikkan topnya dulu, gitu kan? Berarti kita kasih ini top plus plus. Tuh, ada. Oke, tidak ada. Oke, kita coba dulu. Top, push, contohnya kita masukkan data 11. Oke, ini nggak ada error dulu. Setelah kita memasukkan data, berarti kita mencetak nih. Kita cetak datanya yang udah dimasukin. Oke, kita lihat berarti itu mencetak itu fungsi display. Kita fungsi display. Berarti tinggal kasih sana void display sama dengan buka kurung berarti menampilkan. Kalau menampilkan kita lihat berarti batasnya itu nanti top, ya kan? Berarti mulai dari 1 sampai dengan top gitu. Karena kalau contohnya nanti datanya ada 5, berarti topnya 5 gitu. Berarti batasnya itu di perulangan kita menggunakan topnya. Oke. Jadi di sini kita gunakan for perulangan di mana int i sama dengan 1, i lebih kecil atau sama dengan top di mana nanti i-nya itu plus plus. Oke, baru kita print. Print, print persen koma. Nah, jadi di sini kita gunakan nilai.
kita akan tampilkan nilai, di mana nilainya ini nanti mengikuti dari I. Tuh. Kalau kita run, oke, kita display. Aduh, display. Sorry, kenapa masih nol? Masih nol. Top nilai topnya persen I bentar dulu, kita lihat dulu sini. Print persen D, top. Oh, wah, ini kita dulu display kan. Nah, udah topnya 1. Kita lihat di sini topnya berapa. Top 11. Sorry. Balik ya. Iya, ini. Berarti nilai topnya nanti data ini kita masukkan ke dalam nilai top. Berarti ini kita hapus, ini kita hapus. Ini kita hapus. Oke, run 11. Oke, gini. Oke. Jadi sekarang teman-teman udah jadi push sama display gitu. Masalahnya sekarang kita ada maksimal gitu teman-teman dalam stacknya. Jadi nanti contohnya saya kasih gini datanya ini 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 gitu. Aku buat gini aja. Print data persen D berhasil dimasukkan. Itu aja kita buat koma ini. Aduh. Nah, ini. Nah, kalau kita buat kayak gini, data sebesar 1, 2, 3, 4, 5. 5, satu lagi berarti. Oke. Nah, kalau gini kan, dia tetap masukin datanya. Nah, dia tetap masukin datanya. Padahal, kita tadi buat maksimalnya itu 5 gitu. Tapi dia tetap masukin data walaupun udah sampai 5. Oleh karena itu, kita buat kondisi di mana nanti datanya itu sudah full. Berarti kita buat fungsi is full di sini, teman-teman. Ya. Oke. Kita buat dulu fungsi is full. Jadi fungsi is full itu untuk mengecek apakah dia sudah penuh atau belum. Nah, nanti dalam sini dia nanti akan mengembalikan nilai true atau false. Oke, karena di situ nggak ada boolean atau boolean itu harus kita buat sendiri, berarti kita menggunakan integer di sini. Integer, kita kasih is full. Oke. Cara menceknya gimana? Kalau kondisi dalam full, berarti ketika topnya lebih besar atau sama dengan max-nya gini. Nah, berarti ini kondisi di mana nanti stack-nya itu udah full ketika top sama dengan lebih besar atau sama dengan max. Berarti kita buat di sini if topnya lebih besar atau sama dengan max, maka kita return, berarti dia full atau bilang iya gitu. Kita kasih 1. Else kita return kosong. No. Oke, berarti di sini push ini akan dijalankan ketika isFull ini bernilai false, ketika dia belum penuh gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman tinggal tambahkan aja sini if isFull sama dengan 0, maka
jalankan ini. Kita jalankan. Oh, terlalu apa ya? Oke, berarti kita jalankan ini. Kalau eh, datanya sudah full gitu. Kita jalankan ini kalau datanya belum dalam keadaan full. Berarti kalau udah full, kita kasih alert atau peringatan di sini print persen data telah penuh gitu. Oke, jadi kalau kita run nanti ini, waduh apa yang salah di sini? Ini top. Visualnya udah top lulusan daripada oh nggak ada max ya. Oke, berarti kita kasih sini integer dulu max atau paling tingginya berarti 5. Oke. Oke, kenapa begini? Jika top lebih besar daripada max, maka kembalikan 1. Return 0. Di sini semua data telah penuh. Berarti kita coba print di sini. Apa yang salah? Persen D, top. Max-nya berapa? 5. Jika full, top lebih besar daripada 5. Sorry. Ini ada begini. Oke, ini teman-teman. Ketika datanya sudah penuh atau sudah lebih dari 5, nanti dibilang kayak gini, data telah penuh gitu. Nah, jadi itu kegunaan dari is full untuk mengecek apakah data sudah penuh atau belum. Oke, kita buat kayak gini aja datanya dulu. 22, 33, 44, 55. Gitu. Berarti nanti 66 ini gagal dimasukkan. Data telah penuh, data telah penuh, data tidak hasil dimasukkan. Kita aja. Data telah penuh, data tidak berhasil dimasukkan. Oke. Kita begini aja ya. Biar hmm. Hmm. Oke. Oke, gini. Jadi teman-teman kita udah selesai push, display, sama is full. Ini urutannya buat. Oke. Sekarang kita buat hapus teman-teman. Karena udah ada push, udah hapus. Oke, dalam Stack aturan itu kan LIFO itu. Last in first out gitu. Jadi apa yang masuk terakhir kali itu yang akan dikeluarkan terakhir kali atau yang dieksekusi pertama kali, yang akan dieksekusi pertama kali. Jadi di sini kan ada contoh ini, kita tadi ada data sampai 55 di sini nih, ya kan? Nah, sekarang kita mau keluarkan 55-nya. Ketika dia keluar nanti topnya akan berkurang gitu. Di sini topnya akan berkurang baru datanya keluar. Oleh karena itu untuk apa namanya? Untuk kita tinggal turunkan saja apanya? Topnya. Jadi kita ginikan aja. Kita tinggal turunkan topnya. Nanti top min aja gini. Oke, kalau saya buat pop di sini, saya display lagi. Nih, saran.
Nah, kita buat gini saja biar lebih rapi. Terus n. Oke, itu buat kode titik. Oke, kita buat di sini print data dalam stack antrian. Lalu kita buat lagi tadi buat ini. Kita buat ini. Run. Oke. Bentar dulu. 5544332211. 5544. Oh, berarti salah. Berarti ini displaynya mulai dari top dulu. Mulai dari top dulu. Baru sampai 1. Ini lebih besar atau sama dengan 1. Ini min. Oke. 55443321. Oke. Sorry tadi ini betulnya kebalik dari ini seharusnya. Oke, jadi gini, ini fungsi popnya. Jadi fungsi popnya itu teman-teman tinggal mengurangi apa aja, mengurangi topnya. Jadi kan di sini nih, topnya dikurangi aja, gitu. Sebenarnya bisa juga sih kalau apa, teman-teman hapus dulu nilai dari topnya, kayak nilai top sama dengan 0 gitu. Baru di topnya dikurangi. Itu bisa juga. Nah, biar untuk mengosongkan data. Tapi kita top aja kita kurangi. Oke, setelah itu kita harus kasih batasan juga gitu teman-teman. Bagaimana nanti kalau ya akan begini pop terus 1, 2, 3, 4, 5. Lebih dari 6 kali, ya kan? Padahal setelah 6 kali kan nggak bisa lagi nih di pop ini karena datanya sudah kosong gitu. Oke, kalau udah kosong berarti kita harus buat alert di sini lagi kalau datanya sudah kosong gitu. Berarti di sini kita buat if is apa int lagi dalam bentuk int karena nanti ini akan mengembalikan return 1 atau 0 gitu. Berarti is empty. Kayak gini kan, kita buat gini aja. Copy paste. Oke, kalau empty berarti kondisinya kayak gini ya teman-teman ya. Di mana topnya adalah 0 gitu. Oke, berarti jika topnya lebih kecil atau sama dengan 0, berarti dia empty atau kosong gitu. Berarti di pop ini kita buat if lagi, if itu is empty sama dengan 0 atau bernilai 0 atau dalam bahasa Indonesia berarti dia itu tidak penuh, berarti tidak kosong, berarti kita lakukan ini. Jika penuh, maka kita else, kita kasih peringatan gitu. Data telah kosong gitu. %n. Oke, di sini juga kita kasih alert. Berarti kita buat gini aja. Data berhasil dihapus ini. Nah, kita masukin dulu dalam variabel supaya kita bisa menangkap file yang dihapusnya. Berarti di sini dikasih nt delete item lain. Delete
dengan ini top partikel magnetic topnya seperti ini dikasihkan di sini. Kita run. Data adalah kosong, data adalah kosong. Wah, kita selalu lupa ini. Oke, data 55 berhasil dihapus, data 50 berhasil. Kalau aku banyakin lagi hapusnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Pokoknya 4 ya situ ya. Satu aja dulu. Data 55 berhasil dihapus. Kita hapus lagi. 55, 44 berarti 33, 22, 11 lagi. Nah, ini kita ini kan juga. Oke, kalau kita run hasil data telah kosong. Nah, ini ya teman-teman ya. Berarti kondisi isfulnya itu udah berhasil. Ketika kita pop tadi, data 55 berhasil dihapus, data 44 berhasil dihapus, data 33 berhasil dihapus, data 22 berhasil dihapus, data 11 berhasil dihapus. Tapi ketika udah data kosong habis, berarti data telah kosong gitu. Nah, namun sekarang pas kita tampilkan datanya nggak ada ya. Berarti kita buat juga alert di dalam display-nya gini. Berarti di sini kita buat if jika is empty sama dengan berarti kalau dia kosong teman-teman ya, kalau dia kosong berarti kita buat ini. Kalau dia kosong berarti bilang kalau data telah kosong ini %n ini. Tapi kalau nggak kosong berarti baru tampilkan apanya datanya. Oke, kita run. Oke, data telah kosong. Biar lebih enak kita buat kayak gitu saja. Oke, data telah kosong. Ini data telah kosong. Gitu teman-teman, kita udah berhasil membuat pop untuk menghapus elemen tadi. Baru untuk operator untuk memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak. Oke, sekarang kita buat lagi fungsi, ada namanya fungsi count gitu, menghitung data pada stack. Berarti kalau kita menghitung berarti tinggal void count. Kalau kita menghitung berarti parameter untuk melihat jumlah dari isi dari stack itu adalah dari topnya, gitu kan. Oke, berarti kita tinggal gini aja, print data dalam jumlah data dalam stack sama dengan %d, top. Berarti kalau aku panggil nih, berapa sih jumlahnya? Count, berarti kita run, ya jumlah datanya kosong. Kalau aku kasih di atas ini, ketika masih ada 5 data, berarti ini jumlah data dalam stack adalah 5. Oke,
Gitu teman-teman tentang pembuatan stack gitu dan operasi dalam stack. Untuk stack ada yang mau tanya atau udah ngerti nih? Halo guys, masih aman ya? Hmm. Oh, maksudnya stacknya itu ada dua gitu, dua dua tempat penyimpanan data. Ya bisa, tinggal tinggal dibuat ininya nanti jadi dua gitu, dan operasinya ya disesuaikan. Mana ya? Itu disesuaikan aja nanti dengan codingan teman-teman ya. Berarti kalau contohnya nih, teman-teman lakukan push, contohnya di apanya, di apa, di konsolnya nanti kan dipilih nih, Anda mau masukkan data ke mana gitu kan. Nah, contohnya data satu atau data dua, teman-teman maunya masukkan data dua. Berarti nanti di sini bisa aja teman-teman tambahkan di push ini satu parameter lagi. Dia contohnya integer choose gitu, ya kan? Nah, berarti ketika di sini teman-teman buat lagi if-nya itu, if dia buat choose, jika dia pilih choose itu, if int sama dengan satu, berarti teman-teman lakukan yang top untuk satu gitu. Kalau teman-teman apa, dia pilih yang dua, teman-teman bisa melakukan top untuk yang data yang kedua. Jadi kayak gitu. Itu tergantung apa, gimana juga eh, apa, alur aplikasinya gitu ya, guys. Tapi iya, iya, bisa teman-teman buat kayak gitu. Jadi oke, thank you sudah bertanya. Yang lain udah ngerti kan ya, yang apanya, alurnya? Aku jelasin ulang lagi ya tentang stacknya ini. Sebenarnya yang paling penting itu sih apanya sih, pengertian dari stacknya itu. Nanti kalau teman-teman untuk ngodingnya bisa teman-teman menyesuaikan gitu. Oke, yang pertama kan stack itu kan kayak tumpukan itu teman-teman, kayak tumpukan buku. Nah, kalau tumpukan buku itu biasanya yang paling pertama yang kita ambil itu ketika kita keluarkan itu dari bagian atasnya gitu. Nah, begitu juga dengan stack atau tumpukan. Jadi kita masukin datanya, kita masukkan, kita masukkan. eh, Baru nanti ketika kita eksekusi atau kita ambil pertama, itu mulai dari atasnya. Oke. Eh, Ada yang tahu nggak teman-teman? Ini kira-kira digunakan untuk apa nanti? Apa, penyimpanan data sistemnya kayak gini? Ada yang kepikiran nggak? Ada angkat tangan, ada yang kepikiran nggak? Oh, nggak ada ya. Oke, kalau nggak salah ya teman-teman, ini digunakan kalau kayak mengapa riwayat gitu, meng-record riwayat, ya kan? Kalau teman-teman lihat eh, riwayat Ctrl Z, Ctrl Z atau kontrol apa yang satunya. Jadi kayak undo itu nah, undo redo gitu. Nah, biasanya kan yang bagian terakhir nih, yang terakhir dieksekusi gitu. Padahal dia terakhir dikasih. Nah, kayak gitu juga sistem stack ini. Jadi bagian terakhir, paling terakhir itu yang dimasukkan itu paling terakhir juga yang akan dikeluarkan gitu. Itu stack. Itu semacam kayak yang saya bilang tadi, kayak teman-teman kalau mengumpulkan lembar kertas jawaban di depan guru gitu, biasanya yang paling atas itu yang pertama kali diperiksa. Walaupun tadi yang ada yang pertama kali dimasukkan, tapi itu nanti akan terakhir kali diperiksa gitu. Begitu teman-teman. Dan di stack ini kita ada beberapa parameter yang kita gunakan, ada max sama top. Max itu untuk menunjukkan seberapa banyak isi daripada bukan seberapa banyak, tapi seberapa banyak batas isi dari tumpukan tersebut. Kalau top itu untuk melihat udah berapa banyak nih isi dari tumpukan tersebut. Oke, gitu teman-teman. Aman? Ada yang mau tanya lagi?
Oke, kalau apa, kalau aman tekan satu di kolom komentar. Jika aman tekan satu. Oke, oke. Baru 3 orang nih yang aman nih. Yang lain di mana nih? Ya. Gimana teman-teman? Nggak apa-apa lah kalau teman-teman masih belum apa ya, belum dapat di programming gitu. Mungkin teman-teman bisa baca lagi nanti. Tapi setidaknya dulu teman-teman bisa tahu nih konsep dari Stack itu. Ya. Satu like, satu doa. Mantap tuh. Oke, berarti aku anggap teman-teman semua udah ngerti ya tentang Stack-nya. Oke, kita udah berapa menit? 11.42. Baru 1 jam ya. Oke, ini kita masukin dulu di classroom kita ya. Waduh, kenapa kayak gitu? Jendela baru. Bentar ya, kita upload dulu codingannya ke apa? Ke classroom. Astaga, ini di ini ya teman-teman, aku udah kasih di sini. Selanjutnya start. Bentar ya. Eh, kenapa? Untuk yang komen bentar dulu ya. Oke, udah di upload ya teman materinya. Ini dalam stacknya itu harus habis terbaca nggak sih kak? Maksudnya harus habis terbaca gimana itu maksudnya? Jadi dalam stacknya itu harus habis terbaca, harus habis terbaca. Gimana? Aku kurang ngerti pertanyaan harus habis terbaca itu maksudnya gimana? Gimana Victor? Maksudnya habis terbaca itu gimana? Di uh, kalau di kelas KB penerapan jalur sih kira agak mirip. Waduh, aku nggak tahu apa itu kelas KB lah. Ya, oh, DVS perbuatan. Aduh, aku udah lupa ya mas materi tentang kecerdasan buatan ya. Itu maksudnya gimana? Oke, pokoknya stack itu kayak gitu lah, kayak tumpukan gitu, kayak tumpukan. Kalau teman-teman tumpuk buku gitu, biasanya yang paling pertama itu yang paling terakhir dieksekusi dan yang paling terakhir dimasukkan itu yang paling pertama dieksekusi. Itu namanya sistem ini. LIFO, last in first out. Oke, karena aman untuk stack, kita lanjut ke struktur data yang lain. Bentar aku lihat dulu catatannya, kita copy aja biar cepat ya. Ini. Mhm. What you like?
Aduh, ada tadi lagi satu lagi yang belum kita ya. Destroy, menghapus atau membersihkan semua data. Aduh, kalau ya kita bahas lagi. Dari teman-teman tadi ada kelupaan nah. Tadi ada yang kelupaan. Oke, ini. Oke, sorry tadi udah selesai count, terakhir destroy. Oke, berarti destroy itu adalah teman-teman menghapus atau membersihkan semua data pada stack. Tuh. Berarti kalau menghapus, logikanya berarti ya teman-teman tinggal eh, ubah aja topnya itu jadi nol. Itu nanti untuk menghapus datanya gitu ya. Berarti destroy nanti kalau teman-teman panggil fungsi destroy, void destroy berarti topnya itu teman-teman ubah jadi nol. Atau juga teman-teman kalau untuk maksudnya untuk memori juga teman-teman hapus bisa teman-teman menggunakan for nanti di mana yang ini yang ini aja. Oke, nanti isinya ini nilai dari ini sama dengan 0. Jadi semuanya nilai dari atas sampai bawah dulu dinolkan semua, baru teman-teman jadikan top adalah 0. Oke, berarti kalau destroy, kita awasin dulu ini. Destroy. Run. Oke, jumlah data dalam stack udah 0 atau data telah kosong gitu. Jadi itu sebenarnya fungsi destroy. Oke, kita copy lagi, sorry. Oke, ada di apa ya teman-teman ya? Di kelas nanti. Oke, kita lanjut selanjutnya. Selanjutnya teman-teman ada juga struktur data yang queue, queue gitu. Namanya data queue atau bahasa Indonesia itu antrian. Nah, itu. Tadi kalau apa? Kalau antrian, kalau stack atau tumpukan itu tadi bentuknya adalah LIFO. First in, last out. Berarti di FILO ya. First in, last out. FIFO. First in, first out. Itu. First. Waduh, kenapa ini aku lupa baca lagi. LIFO, LIFO. Last in, last out. Oke. Kalau stack tadi adalah last in, last out. Kalau antrian, first in, first out. Jadi, apa yang pertama kali masuk, itu yang akan pertama kali dieksekusi gitu. Itu sama lah kalau teman-teman sedang mengantri gitu kan. Jadi orang yang pertama kali mengantri, itu yang akan pertama kali dieksekusi atau dikeluarkan gitu nanti kalau di sini, menghapus. Data yang disimpan pertama yang akan lebih dahulu dieksekusi. Oke, dalam queue itu ada operatornya, ada enqueue. Ini apa ya teman-teman? Sebenarnya teman-teman bebas gitu ngasih nama operatornya apa. Tapi aku ikuti apa yang biasanya orang-orang buat gitu. Ada enqueue, ada display, is full, deq is empty, sama destroy. Kalau enqueue tadi itu tambah untuk menambahkan elemen ke akhir antrian. Display mencetak, is full untuk mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Kalau deq hapus elemen dari depan antrian. Kalau is empty untuk memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak. Kalau destroy untuk menghapus atau membersihkan semua data pada stack gitu. Oke, kita mulai lagi teman-teman. Tunggu nih, semangat. Oke, jadi pertama-tama kita lihat dulu materinya lah. Ini. Jadi penggambarannya kayak gini teman-teman. Nanti kalau kita membuat antrian, kondisi awalnya kayak gini. Kita ada dua parameter, ada back sama front gitu. Ya.
ketika data masuk, berarti back sama front itu bertambah jadi jadi satu satu gitu. Data masuk gitu. Oke. Ketika data masuk lagi, frontnya tetap satu, tapi backnya itu jadi dua, sesuai dengan berapa data yang masuk di sini. Ini ya, sini. Nah, nanti gitu juga kalau nanti sampai 4, backnya jadi 4. Nah, terus gimana dong kalau datanya keluar? Jadi sebelah sini keluar, gitu kan? Nah, kalau sebelah sini keluar, nanti frontnya akan bertambah jadi satu mengikuti. Jadi frontnya di sini. Gitu. Jadi 22, 33, 44. Gitu ya. Ini sama aja. Oke. Begini juga. Bagaimana kalau nanti kalau front itu sampai habis gitu? Datanya diambil sampai habis. Ketika udah sampai habis dia atau backnya sudah sampai 55 dan frontnya sampai 55, nanti fungsinya itu akan menjadi bukan fungsi lagi. Variabel back sama frontnya nanti akan kita ubah jadi 00. Biar bisa nanti masukin data dari sini lagi. Gitu ya. Oke, kita coba ngodingnya. Semangat. Perjalanan kita. Oke, kita buat fungsi void and gue. Oke. Oke, kita lihat tadi berarti kalau dia masuk berarti back sama on-nya bertambah jadi satu, itu kan? Berarti aku tambah buat di sini dulu nt nilai untuk menampungnya dalam bentuk array kita kasih 5. Berarti ada parameter front sama dengan 0 tadi ke dalam awal. Baru ada parameter back sama dengan 0 gitu. Nah, terus ada max-nya ketika udah penuh ya. Berarti max-nya kita kasih dengan 5 gitu. Bentar dulu. Gimana nanti kalau penuh? Kalau penuh. Oke, nantilah kita pikir ya. Oke, sekarang kita menempatkan data. Kalau tadi menambahkan data, berarti frontnya menjadi satu, frontnya plus plus, jadi satu lah, jadi satu, dan backnya jadi satu. Baru kita masukkan datanya nilai dari berarti yang tracker dia nanti kan backnya kan guys ya, yang tracker dia back. Berarti kita kasih nilai dari back sama dengan berarti nanti di sini dia kirim data. Oke, dia kirim parameter integer data. Berarti back sama dengan data gini. Itu kan kalau kita run error nggak ada. Oke, tapi gini teman-teman, kita lihat kondisinya. Kan front itu hanya bertambah satu kali doang. Tapi ketika selanjutnya nanti frontnya tidak bertambah kan. Berarti kita buat kondisi di sini, frontnya akan bertambah jika if frontnya itu sama dengan masih 0. Kalau itu 0, berarti frontnya kita tambah, bukan kita tambah, kita jadikan 1. Nah, kalau back, ini nanti akan menyesuaikan gitu ya. Dia akan menyesuaikan ketika data dulu bertambah, dia juga akan bertambah. Berarti back nanti di sini kita buat plus plus gitu. Oke, sekarang kita coba masukkan data n w n n q. Kita masukkan data 11. Oke, seharusnya udah apa? Sekarang kita tampilkan. Oke, void display. Oke. Oke, kita lihat kalau tampilkan. Berarti kalau kita tampilkan, berarti seharusnya dari front, batasnya itu dari front sampai back ya teman-teman. Berarti kita tampilkan itu, kita menggunakan for integer i, di mana nanti dia mulai dari front, dari depan, sampai
dia sama dengan back ya teman-teman ya. Back di mana nanti i-nya itu selalu bertambah gitu. Baru kita print persen %n persen %d ini aja koma, berarti ini nilai di mana ini sama dengan i gitu. Oke, kita coba display dulu. Display. Oke, taruhan udah 11. Oke, jadi ini teman-teman ya. eh, kita melakukan perulangan. Nah, berarti nanti kalau perulangan di mana nanti batas awalnya itu di front dan batas akhirnya itu di back gitu ya. Jadi kita melakukan perulangan di mana i sama dengan front sampai nanti dia lebih besar atau sama dengan dia lebih ini berlangsung selama i lebih kecil atau sama dengan back, baru i-nya di plus plus gitu. Oke. Seperti biasa, teman-teman, setelah kita mencetak, kita cek dulu juga biar nanti dia tidak ketika enqueue gitu atau menambahkan data, ketika datanya sudah penuh dia akan mengasih tahu nih kalau datanya sudah penuh gitu. Oke, kita coba dulu kasih apa di sini? Print gitu ya. Data persen D datanya telah dimasukkan gitu. Nilai ini. Biar rapi kita enter sini. Enter. Oke, data telah dimasukkan. Baru kalau kita ini buat nanti jadi 11 11,6 ini 22 33 44 55 satu lagi 66 gitaran. Oke, ini kan tetap dimasukkan ya. Jadi kita kasih nih kalau udah penuh berarti datanya nggak dimasukkan gitu. Oke, berarti kalau datanya penuh itu ketika mana kalau penuh tadi ada nggak di sini data penuh? Oh tidak ada. Oke, berarti kalau penuh itu ketika back-nya itu sama dengan 4 ya. Back-nya sama dengan 4 dan front end-nya tetap 1. Karena kalau masih ada satu lagi nanti siapa? Oke. Berarti dia full ketika kita buat sini void. Ini teman-teman ya, aku buat aja satu lagi di sini. Oke. Kalau contohnya nanti ada satu data di sini, ada 50. Ini ada 55. Berarti nanti back-nya itu ininya adalah 5 dan front-nya tetap 1 ya. Oke, berarti kita buat di sini is full ketika if back-nya lebih besar atau sama dengan max gitu ya, karena max-nya tadi 5 dan karena kan kalau front-nya udah jadi 2 berarti datanya masih udah apa dong, udah kosong lagi gitu kalau kayak gini kan, udah kosong lagi. Berarti kita ubah jadi front-nya sama dengan 1. Berarti ini adalah return 1, kalau else-nya return 0 gitu. Berarti pas masukkan data
Ini kita masukkan if is full, ini sama dengan jika tidak full, berarti kita kasih 0, baru kita eksekusi, kita copy yang tadi, kita ya buat ini. Berarti kalau apa, kalau else, jadi kita kasih peringatan bahwa data sudah penuh gitu kan ya. %n data telah penuh itu persen. Oke, jadi kalau aku buat ini, ya kenapa salah? Ketika back lebih besar dari max dan front sama dengan 11 1 gitu, return 1. Jika salah kedua ini berarti return 0. Is full if jika back lebih besar, ini berarti ini full. Kalau nggak full, kita lihat ini. Bentar, kenapa aku apa? Ini kita kasih di atas. Oke, logikanya kalau full itu ketika backnya itu lebih besar atau sama dengan max dan frontnya masih 1, berarti itu full 1 ya. Oke, berarti kalau tidak full berarti ini dijalankan, tapi dia tidak jalankan ini. Taruh dulu coba. Aduh, yang salah. Bisa jelek. Ada yang sudah pasti ini kita bikin saja tempat tadi ini. Oke, ini kita copy dulu, ini kita masukkan ke sini karena di bawah fungsi main tadi. Waduh, apa yang salah di situ? Berarti di sini aja lah ya. Oke. Ketika back lebih besar atau sama dengan max, maka dia penuh dan frontnya sama dengan 1. Nah, di sini tadi berarti dia seharusnya kembalikan 0 ya. Yuk, apa yang salah yuk? Kenapa data terpenuh ini? Ini sama dengan 5, mana? Is full harusnya yang terjaga. Oh yeah, thank you. Oke, thank you sudah ingatkan. Oke, iya. Siapa tadi? Oke, Edwan, thank you udah diingatkan. Iya, betul guys. Jadi kan harus ada pengembaliannya ya. Jadi kalau ada pengembalian nilai kita harus dalam bentuk integer. Oke, kita lanjut. Berarti ini berarti isulnya sudah apa? Udah jadi ya kita buat. Sekarang kita akan membuat DQ gitu. Hapus elemen dari antrian gitu. Jadi kalau kita hapus contohnya tadi yang ini mana ya? Nah, dari sini gitu. Kita hapus aja dulu. Aduh. Apa kita baca ini? Oke. Contohnya dari sini tadi dari front ini, sebelahnya kita hapus, berarti frontnya menjadi 2 ya. Oke. Berarti kita tinggal ubah aja sebelahnya. DQ. Fungsi DQ. Void DQ baru berarti kita buat topnya itu jadi bertambah gitu ya kan, seharusnya kayak gitu. Kita buat baru kita panggil DQ nya di sini, baru kita display
Oke, kita jangan kasih enter di sini. Apa lagi yang salah? Kenapa banyak sekali yang salah? Void top. Oke, di degree-nya tidak ada. Oke, seharusnya ini udah jadi ya. Nanti kita buat fungsi degree-nya. Void di sini, void degree. Kita copy aja di atas biar void degree-nya. Degree berarti topnya itu kita ubah, kita tambah gitu. Oke, kalau run. Apa yang salah di sini? Ini udah masuk gitu ya. Kita buat di atas ini apanya ya? Fungsi temporary. Fungsi temporary. Kita run. Hah, masih salah lagi. Apa yang salah di sini? Bentar ya guys ya. VDQ void topnya udah berubah jadi 0. Ini kayak yang salah. Oke. Taruh di sini. Topnya. Top lagi lah. Front, sorry. Oke, seharusnya ini front ya guys. Sorry. Front. Oke, berarti kalau kasih di sini degree degree kita hapus gitu datanya, harus ini display run. Oke, sabar. Biar lebih apa? N isi data. Ini kita kasih di sini di bawah. N. Oke, kita run dulu. Oke, ini ya teman-teman. Oke, kita lihat. Queen-nya berarti udah benar ya. Berarti isi yang paling terakhir diisi, yang paling pertama diisi itu yang pertama kali dieksekusi. Yang tadi kan ada 11, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Berarti 2, 2, 3, 4, 4, 5. Oke, sekarang udah tentang degree. Ini juga teman-teman bisa pakai front lagi ya. Untuk membuat nilainya itu menjadi 0. Gitu. Sekarang kita buat fungsi untuk is empty-nya. Oke, kita mencek apakah itu udah kosong atau baru. Jadi kita pakai integer, kita pakai is empty, baru ini. Oke, kita lihat di sini. Berarti logikanya kalau dia empty, teman-teman, berarti ketika back sama for-nya itu sama. Atau kalau paling paling nanti kalau contohnya untuk menghindari kita bilang aja kalau front-nya itu lebih besar atau sama dengan back, berarti datanya sudah penuh gitu ya. Oke, berarti kita buat di sini if back lebih besar atau sama dengan if front, ini front-nya, front lebih besar atau sama dengan back,
maka dia sudah kosong gitu ya. Berarti kita kasih di dequeunya if is empty sama dengan 0, salah lagi. Ini maka lakukan ini. Jika salah, maka lakukan ini print data telah kosong. Biar rapi. Berarti ini juga kita buat apa? Print data persen D dulu berhasil dihapus gitu. Berarti di sini nanti kita panggil variabel delete item gitu. Item baru di sini kita ubah dulu gitu kan ya. Delete item int delete item yang ini kita masukkan nilai yang terakhir biar kita bisa masih nge-track gitu. Bisa nge-track yang dihapus yang mana. Oke, masih ada apakah ada error? Oke, ya ini. Tadi berhasil dihapus. Berarti kalau dia dikwi terus, makanya kita buat banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 selama 6 kali. Nah, data telah kosong gitu. Oke. Tapi ini masih ada isi datanya. Berarti di is empty ada yang salah. Mana is empty? Is empty. For lebih besar atau sama dengan back, maka jika 0. Data telah berhasil dihapus atau kosong. Berarti di sini kalau bertambah-tambah lagi nanti itu kayaknya gitu ya sih. Iya. Berarti lebih besar daripada back aja. Data isi data queue berarti di sini kita buat juga if, berarti kalau dia kosong kita kasih tahu nih kalau datanya sudah kosong. If is empty sama dengan benar, kalau datanya kosong kita print persen data kosong, bukan data telah kosong, data kosong. N, nah gitu ya. Kalau else baru kita jalankan ini. Oke, ini kita ginikan, kalau kita run. Waduh, kenapa ini salah ini? Jika data telah kosong. Is empty if. Berarti tetap berikan ini ya. Itu telah kosong juga betul. Kalau ini masuk ke sini. Oh iya, sorry. Ini harus diginikan ya. Oke, data kosong guys. Jadi this was too light. Oke, berarti kita udah selesai nih. Udah selesai SMT. Sekarang kita masuk ke
destroy ya. Oke, berarti kalau destroy kita lihat nih. Kalau destroy berarti back sama apanya ini, back sama frontnya itu jadi nol gitu. Oke, tapi bentar dulu guys. Sebelum itu berarti kalau dia is empty atau telah kosong, sabar. Berarti kita oke ini. Kalau data telah kosong, karena kan ini tadi ada case-nya sini. Kalau back sama front itu sudah sama atau lebih besar, berarti kita harus balikin ke belakang dong guys ya. Biar nanti data bisa masuk lagi mulai dari belakang sini. Kalau back sama front sudah kosong. Oke, berarti di sini kita harus buat nih frontnya itu sama dengan 0 dan backnya sama dengan 0 gitu. Nah, buat supaya nanti kalau udah kosong di sini, udah backnya 55 semua, berarti kita buat nanti back sama frontnya itu jadi 0, ya kan? Karena tadi di Antra itu kalau udah back sama frontnya itu udah sama, itu harus balik ke belakang lagi jadi back sama dengan 0, front sama dengan 0. Berarti di sini kita buat yang ini. Oke. Setelah itu untuk destroy-nya void destroy sama dengan kita buat aja jadi front sama dengan 0 dan backnya juga sama dengan 0 gitu. Oke, kalau teman-teman pengen hapus datanya juga bisa pakai for, dimana nanti NTI sama dengan front kita copy di sini aja. Dimana nanti nilai ininya kita ubah jadi 0 kosong. Bentar dulu. Apa yang salah? Void destroy before. Apalagi yang salah ini. Kita coba hapus dulu ini. Tuh, udah jadi. Nanti di sini dong. Yoi dong. Oke. Isi data key, frontnya jadi 0. Apa ini jadi frontnya 0 juga? Data telah kosong. Tadi kalau diawasin ini, kita run. Isi data 0. Oh, berarti masih ada ya datanya sini. Data telah kosong berarti seharusnya ini. Berarti empty ini sama dengan 0 di sini. Nah, data kosong betul. Oke, sekarang kalau destroy, contohnya kita komen, kalau destroy kita kasih aja destroy, berarti menghapus semua datanya, seharusnya ini juga datanya kosong. Oke, iya data kosong. Udah ditambahkan, kita display lagi, baru destroy, display data kosong. Oke, gitu aja teman-teman fungsi untuk antrian. Untuk antrian ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya untuk antrian? Udah ngerti? Oke. Yang penting dulu konsepnya sih teman. Nanti kalau ini kan sebenarnya ini apa? Codingan kita menyesuaikan dengan konsep yang ini tadi. Oke, aku ulang aja dari awal ya. Ini kan kita mulai dari kondisi awalnya kan kosong. Jadi back-nya itu 0, front-nya itu 0. Baru nanti ketika dimasukkan, back-nya itu jadi 1, front-nya jadi 1 gitu. Tapi nanti ketika data lagi dimasukkan lagi, front-nya tetap nih, jadi back-nya berkurang. Makanya nanti di sini di dequy
di enqueue, jika frontnya 0 itu kita ubah jadi 1 gitu ya. Tapi kalau nggak 0 berarti nanti ini tidak masuk gitu. Baru back plus plus. Kenapa back plus plus? Karena nanti back ini yang mengikuti berapa isi jumlah datanya. Nah, setelah itu yang dequeue yang menghapus data, kan ini contoh tadi menghapus data nih. Kalau menghapus data, karena yang dieksekusi adalah pertama yang paling pertama kali dimasukkan, berarti yang ini nih hapusnya. Oke, cara menghapusnya yang 3, kita tambahkan frontnya aja dari 2. Gitu teman-teman. Nah, baru nanti untuk apa lagi dequeue udah berarti is full. Fullnya itu ketika ini back sama frontnya itu sama atau frontnya itu lebih besar daripada back. Baru setelah udah empty, baru kita kembalikan back sama front itu ke 00 gitu. Biar dia nanti nggak melanjut ke tata sana ini. Lalu setelah itu is empty juga kayak gitu, is full. Oh, is full tadi ketika back sama dengan ketika back lebih besar atau sama dengan max itu full gitu. Kalau is empty ketika back lebih besar ketika front lebih besar atau sama dengan back gitu. Jadi tinggal teman-teman baca dari foto-foto ini saja dari alurnya itu. Empty gitu destroy, berarti kalau destroy itu jadikan aja front sama back itu jadi 0. Tapi kalau teman-teman pengen mau menghapus datanya semua, ya tinggal menggunakan perulangan saja. Dari front ke back jadikan 0 semua. Oke. Untuk display, teman-teman dulu cek dulu apakah kosong atau enggak, baru teman-teman lakukan perulangan di mana awalnya itu ada front dan akhirnya adalah back. Gitu. Oke, untuk antrian begitu saja. Teman-teman ada yang mau tanya? Gimana guys? Kalau mengerti, kalau aman tekan 1. Oke, Theo nih ada. Masanya Theo yang aman? Yang lain? Oke, mantap. Theo Fuse Edwin. Kayaknya orang-orang ini aja dong yang balas-balas dari tadi. Ayo, ayo guys. Oke, oke. Ya, ini tentang stuck antrian sama tumpukan udah teman-teman pelajari nggak di apa? Di kelas dosen? Guys, ada yang mau jawab? Ada yang udah teman-teman udah pelajari nggak di kelas dosen ini? Halo? Nggak ada yang jawab dong. Halo guys, masa nggak ada yang mau jawab? Satu orang pun. Ini udah diajari di kelas dosen atau belum? Udah dibahas nggak di kelas dosen? Waduh, saya dikacau. Siap, 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 siap. Theo, Theo, Theo udah di apa nggak? Udah dibahas nggak nih di kelas dosen tentang stuck sama antrian? Oh, seingatku belum. Oh, oke. Di kelas dosen sampai link list kasih tahu kak. Oke, seingatku belum kak. Oke, itu dong dibalas dong. Setidaknya kan biar saya tidak dikecangin ini. Oke, gitu aja sih teman-teman tentang antrian dan tumpukan. Aku kasih di classroom dulu. Stuck sama gue. Eh, eh, teksnya color new. Oke, baik teman-teman. Aku udah kirim ke apa ya ke classroom kalau teman-teman nanti lihat. Di sini stuck, di sini ada Q. Di situ juga udah ada catatannya semua. Oke, gitu guys. Eh, karena nggak ada pertanyaan kan? Kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian dulu. Dari Bofli ada yang mau ditambahkan nggak, Bof?